Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Manis Gaming. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang pembagian hadis secara kuantitas dan kualitas. Oke, sebelum dimulai jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama adalah pembagian hadis dari segi kuantitas. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur sebagai berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini disponsori oleh sebagian ulama usul seperti Abu Bakar Al-Jassas, sedangkan golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama usul dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan bagian hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Oke, pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, yang artinya beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Alasannya karena jumlah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi sebanyak 5 orang. Lalu yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat yang pertama dan tabaqat berikutnya. Terus yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera, yaitu harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Baru ada macam-macam mutawatir. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, hadis mutawatir amali. Nah, sudah. Oke. Pembagian hadis dari segi kualitas. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberikan pengertian yang yakin bin bi al-qad. Artinya Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan takrir di hadapan para sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak, dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi karena kebenaran sumbernya sungguh telah meyakinkan, maka dia harus diterima dan diamalkan tanpa perlu diteliti lagi. Para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih
Menurut bahasa artinya sah, benar, sempurna, tiada celahnya. Lalu ada contoh hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Hasan bin Urfa al-Maharabi dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dan Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Lalu ada macam-macam hadis hasan, sebagaimana hadis sahih yang terbagi menjadi dua macam. Hadis hasan pun terbagi menjadi dua macam, yaitu hasan li dzatih dan hasan li ghairih. Hadis hasan li dzatih adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan. Sedangkan hadis hasan li ghairih ada beberapa pendapat, diantaranya adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Hadis dhaif jika berbilangan jalan sanadnya dan sebab kedhaifan bukan karena fasik atau dustanya perawi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe-nya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.